Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, ada 3 zikir yang harus banyak kita ucapkan apabila masuk di 10 akhir Ramadan. Zikir apakah itu? Yang pertama, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kalau seandainya aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar, lalu zikir apa yang harus saya ucapkan?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau mencintai para pemaaf, maka maafkanlah diriku. Maka inilah zikir yang harus banyak kita ucapkan di 10 akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala disifati dalam doa ini atau zikir ini dengan sebutan Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Kalimat Al-Afu ini lebih luas maknanya dibandingkan kalimat Al-Maghfirah. Jadi, kalau kita memintakan ampun akan dosa-dosa kita kepada Allah, maka ada istilah istighfar. Kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalimat Al-Afu ini lebih luas dibandingkan hanya sekedar istighfar. Lalu apa bedanya? Sebagian para ulama mengatakan bedanya adalah kalau kalimat istighfar diambil dari kalimat Al-Ghaffar, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi aib-aib kita, tetapi dosa itu masih ada pada diri kita. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang mendapatkan hisab mudah. Hisab itu ada 2, ada hisab sulit dan ada hisab mudah. Apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu? Kalau hisab sulit, apabila kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita disuruh untuk mengakui dosa-dosa kita, kita menyangkalnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Bukankah engkau pernah berzina?" Dia mengatakan tidak, padahal dia berzina. "Bukankah engkau membunuh?" Dia mengatakan tidak, padahal dia membunuh. Dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan saksi-saksi yang begitu banyak. Semua akan jadi saksi, termasuk bumi yang kita pijak juga akan menjadi saksi, sebagaimana Allah katakan, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu, bumi akan mengkhabarkan beritanya, maka bumi akan menjadi saksi. Bahkan kulit yang ada pada badan kita pun ikut bersaksi. Sampai badan ketika menyalahkan kulit dan mengatakan, "Lima syahidta alaina." Maka kulit mengatakan, "Antaqanallah." Allah yang membuat aku bicara. Ini, hisab sulit ini terjadi munaqasah, terjadi perdebatan. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang ketika ditanya kemudian terjadi munaqasah, terjadi perdebatan, maka dipastikan orang ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hisab sulit. Berbeda dengan hisab mudah. Hisab mudah itu setiap Allah bertanya kepada kita tentang dosa kita, maka kita selalu mengatakan, "Iya, saya melakukannya." "Bukankah kau berzina?" "Saya berzina ya Allah." "Bukankah engkau pernah mencuri?" "Iya, saya mencuri." "Bukankah engkau membunuh?" "Iya, saya pernah membunuh." Dan begitu seterusnya. Diakui dosa-dosanya. Ketika kemudian diakui dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, "Lalu apa yang engkau kehendaki?" Dia mengatakan, "Aku hanya meminta ampunanmu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di hadapan orang ini, "Dulu di dunia kututupi aibmu, sekarang ku ampuni dosa-dosamu." Ini namanya istighfar.
Ini hisab mudah namanya. Itu disebut Al-Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Dia menutupi aib di satu waktu. Dia tidak mengazab dosa-dosa kita, tetapi dosa kita tidak hilang atau masih ada. Berbeda dengan kalimat Al-Afu. Afu ini lebih luas dibandingkan hanya sekedar kalimat Al-Ghaffar. Dan Al-Afu ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, "Wahai fulan, sesungguhnya aku ridho kepadamu terhadap apa yang engkau lakukan di dunia, dan aku juga ridho kepadamu, dan aku maafkan kamu." Kemudian Allah mengatakan, "Kalau begitu masuklah kamu ke dalam surgaku." Para ulama ketika memberikan catatan kepada hadis ini, kalimat afaudu anka, aku maafkan kamu, maka para ulama mengatakan artinya, pertama, dihilangkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah memberikan ridhonya. Dan yang ketiga, Allah berikan karunia-Nya berupa surga. Makanya kenapa kalimat Al-Afu ini yang dipilih Nabi SAW ketika kita berzikir di 10 akhir Ramadan. Karena kalimat Al-Afu ini lebih luas, bukan hanya sekedar Allah mengampuni, tetapi menghilangkan semua dosa-dosa kita. Dan Allah berikan karunia-Nya berupa surga. Makanya perbanyaklah kalimat Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikir yang pertama. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, zikir yang kedua. Kita tahu bahwa 10 akhir Ramadan adalah inti daripada Ramadan itu sendiri. Nabi SAW digambarkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kalau datang 10 akhir Ramadan, maka beliau sangat berijtihad, bersungguh-sungguh, melebihi dari 10 awal dan 10 tengah. Jadi semakin akhir semakin semangat Rasul beribadah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan, maksudnya Nabi SAW mengencangkan sarungnya, artinya meninggalkan istri-istrinya, fokus beribadah, beriktikaf. Tentu yang namanya manusia itu terkadang semangat, namun terkadang juga futur. Dan kebanyakan kalau kita lihat manusia itu justru di akhir-akhir Ramadan bukan makin semangat, tapi sebaliknya makin malas. Buktinya masjid-masjid makin kosong, yang baca Quran pun makin jarang, sehingga kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya supaya kita tetap istiqomah. Minimalnya walaupun tidak menambah ibadah kita, tapi jangan sampai mengurangi. Maka dari sini ada doa untuk memberikan semangat kepada kita. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu suatu hari berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengambil tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu." Maka Rasul SAW mengatakan, "Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz. Jangan lupa baca apabila selesai sholat, Allahumma ya Allah, a'inni, bantu aku, tolong aku, ala zikrika, agar senantiasa mengingat kamu, wa syukrika, agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, agar senantiasa engkau memperbaiki terus ibadahku kepadamu." Hadis ini dikeluarkan Abi Daud dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lihat kandungan hadisnya. Kandungan hadis ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ditolong. Karena kalaulah bukan taufik dari Allah, tentu Anda, saya, dan kita semua tidak akan mungkin mau mendengarkan tausiah ini, bermajelis ilmu. Makanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla setiap selesai salat dengan zikir ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pendek, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala zikrika, agar senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan agar senantiasa kau perbaiki terus ibadahku kepadamu. Ini penting zikir ini, karena bagaimanapun setiap kita sholat,
kita sering mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya isti'anah, meminta pertolongan itu tidak perlu disebut karena dia bagian daripada ibadah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengulang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bukankah isti'anah juga bagian daripada ibadah? Ya, kata para ulama, diulangnya kalimat nasta'in setelah na'budu karena tidak mungkin kita beribadah kecuali karena pertolongan Allah. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah. Makanya dengan zikir selepas sholat ini, hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita diperbaiki zikir kita, syukur kita, dan ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadis yang dikeluarkan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah ibn Qais dan mengatakan, "Ya Abdullah ibn Qais, qultu labbaika ya Rasul." Kata Abdullah ibn Qais, "Kepenuhi panggilan wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Maukah kukabarkan kepadamu sebuah kalimat yang merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga, simpanan daripada simpanan surga?" Kata Abdullah ibn Qais, dia mengatakan, "Bala ya Rasul, tentu wahai Rasul." Apa kalimat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul," katakan wahai Abdullah ibn Qais, "La haula wala quwwata illa billah." La haula wala quwwata illa billah. La haula. Haula itu artinya, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin tidak ada daya. Tapi haula ini artinya adalah harakat, pergerakan. Haul itu artinya pergerakan. Kita bergerak sholat, kita bergerak baca Quran, kita bergerak berpuasa, bergerak beribadah, itu dalam bahasa disebut haul namanya. Artinya tidak ada gerakan yang kita lakukan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali semua karena pertolongan Allah Azza wa Jal. Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalimat al-haul, al-harakat, artinya kita tidak mungkin bergerak dalam rangka beribadah tentunya, dan tidak mungkin punya kekuatan untuk beribadah kecuali karena kehendak Allah. Jadi kalimat la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat yang ajaib ikhwan, karena kalimat ini bisa mendatangkan kekuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, beliau menceritakan, jadi saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, dan arsy itu makhluk Allah yang paling besar dan makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan, itu arsy namanya. Dan arsy itu bentuknya kubah. Lah, arsy ini kan besar. Makanya Rasul ketika membandingkan bumi dengan langit saja, ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, langit itulah padang pasirnya. Kalau digabungkan langit dengan bumi, kemudian dibandingkan dengan kursi, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Langit dan bumi itu cincinnya, kursi itulah padang pasirnya. Dan kursi itu tempat berpijaknya Allah, itu kursi artinya. Kalau seandainya digabungkan semua, dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jal, maka itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Lah cincin itu ya kursinya, ya langitnya, ya buminya, padang pasir itu arsy-nya. Maka bagaimana yang menciptakannya? Tentu Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan itu. Artinya arsy itu besar sekali. Lah setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsy, Allah ciptakan malaikat pemikulnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pemikul arsy itu berapa jumlahnya? 8 di dalam Al-Quran. Ketika para malaikat pemikul arsy ini, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, pikulah arsy ini. Ketika 8 malaikat memandang arsy, mereka langsung lemas. Macam mana kami bisa memikul makhluk sebesar ini? Mereka pun merasa lemah, tidak sanggup memikul arsy. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qulu, katakanlah oleh kalian, la haula wala quwwata illa billah.
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan dan kehendak Allah. Maka 8 malaikat ini membaca la haula wala quwwata illa billah. Setelah mereka membaca doa ini atau zikir ini, tiba-tiba mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka pun sanggup memikul arsy sejak saat itu sampai kiamat dibangkitkan. Mereka tidak melepas dari arsy itu sampai Nabi SAW ketika mengatakan kepada para sahabat, Allah mengizinkan aku untuk memberikan sifat para malaikat pemikul arsy itu. Kemudian Rasul mengatakan kakinya itu menembus sampai ke lapisan bumi yang paling dalam, yang paling dasar. Kemudian badannya menjulang sampai menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai melewati surga-surga. Kemudian kedua tanduknya itulah yang memikul arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sahih. Kalau bukan karena Rasul yang menceritakan, tentu khayalan saja. Mana malaikat sebesar itu? Bagaimana bisa malaikat sebesar itu? Tapi karena Rasul yang menceritakan, ya kita sami'na wa ata'na, kita mendengar, kita taat. Rasul yang mensifatkan malaikat pemikul arsy seperti itu. Tapi syahidnya di sini, ketika malaikat pemikul arsy ini membaca la haula wala quwwata illa billah, datang kekuatan. Istimbatnya, kata para ulama, lihat bagaimana kalimat ini begitu ajaib. Jikalau kita memperbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah dengan penuh keyakinan dan meminta kekuatan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan bisa beribadah di 10 terakhir Ramadan, bukan mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan ibadah kepada kita. Sahabat Tarbiyah Daily, maka inilah 3 zikir jangan lupa untuk kita baca di 10 akhir Ramadan. Pertama, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.